Selamat bergabung kembali bersama kami berdua yang sudah siap untuk memberikan berita-berita yang paling panas, tajam, teraktual. Dan berita pertama ini, apa kabar Sobat Ambir, sehat ya? Semoga hari ini rezekinya lancar dan yang paling penting semoga dapurnya terus ngebul. Ini Wi, ngomongin soal dapur yang paling panas yang sedang diperbincangkan satu Indonesia adalah dapur MBG. Dan salah satu public figure sekaligus juga anggota DPR ini, waduh kita juga turut prihatin ya. Karena dia ini dikaitkan dengan dapur MBG ini hoax, Uya Kuya. Dia marah besar karena dibilang dia punya 750 dapur MBG, banyak sekali. Wow. Nggak mungkin ya kayaknya ya. Ya tapi kabar ini juga tentunya meluas di media sosial. Dan ini yang membuat Uya Kuya akhirnya angkat bicara ya. Dan kabarnya juga mendapatkan komentar dari netizen di luar sana. Saking mencuatnya karena ada akun yang memposting foto Papi Uya dengan editan serta memberikan narasi bahwa Uya memiliki 750 dapur MBG. Setelah muncul hoax ini, Uya Kuya memutuskan untuk membuat sayembara. Jika seseorang berhasil menemukan akun penyebar hoax tersebut, cus kita lihat video ketika Uya Kuya membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Sekarang itu kita itu dibikin bingung ya. Banyak banget. Banyak banget berita hoax yang beredar yang menggiring opini ke publik yang tidak-tidak. Kasus seperti ini tuh sudah marak-maraknya di kalangan artis sampai kita sendiri suka ragu percaya atau enggak sih kalau ini benar atau tidak gitu ya. Ya enggak sih Mas Rian? Betul sekali, lagi Uya Kuya masa 750 dapur nggak mungkin. Dia cuma punya 2 dapur. Dapur dia apartemen sama di rumah. Ya kan, dapur pribadi maksudnya. Benar. Biar ya. Makanya kita sekarang perlu pintar memilah-milih ya dan juga menyaring terlebih dahulu ya berita-berita yang sepertinya ini memang kalau kita lihat banyak sekali berita hoax di luar sana. Berbicara mengenai di luar sana ya, kita juga punya seorang reporter ya. Ini juga komentarnya selalu panas seperti kompor di dapur ya. Silakan Karen Delano, ada siapa di sana? Terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi yang ada di studio. Sekarang ini saya harus stop ya beberapa masyarakat yang sedang melewati di jalanan sini karena pemberitaan yang sedang viral. Baik, sambil menunggu salah satu mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi, dengan siapa Bu? Dengan Sita. Oh, saya mau menanyakan Ibu sebentar saja ya. Bu, pemberitaan yang sekarang ini sedang viral sekali seorang artis ataupun juga pejabat Uya Kuya yang dikabarkan dan diduga punya 750 dapur MBG, makanan bergizi gratis. Menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya sih saya percaya. Karena Percaya Ibu? iya, karena mereka itu kan tujuannya untuk apa? Mensejahterakan yang membantu kinerjanya ke Uya Kuya. Jadi menurut Ibu tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Ya. Karena Uya Kuya juga bukan cuma punya itu aja, dia banyak usahanya seperti endorse, PH kan, properti, terus manajer artis gitu. Ya. Pokoknya banyak deh ya, terus kuliner. Berarti Ibu mendukung ya? Iya dong. Ya. Ya pokoknya aku mendukung banget gitu. Karena ya di mata aku the best dia gitu. Oh oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi. Baik, tidak hanya satu ya, saya juga masih mau bertanya kepada masyarakat yang lain ya pendapatnya. Karena pasti setiap dari kita punya pendapat yang berbeda. Coba saya mau tanya mas-mas yang duduk di sini. Mas duduk mas. Sini mau nanya. Mas, ayo udah semuanya aja, udah sini saya mau nanya sama kalian, cepetan mau nanya sama kalian di sini. Selamat pagi Pak, Bapak. Iya selamat bekerja ya Pak. Saya mau tanya sama kalian semuanya di sini, ayo cepetan. Ya terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Pagi. Nah sekarang ini ada pemberitaan yang sedang viral sekali. Coba maju dulu sini sebentar ya. Maaf mengganggu ya waktu istirahat ya. Saya mau nanya Pak, sekarang ini sedang lagi heboh banget nih pemberitaan tentang seorang artis pejabat. Beliau adalah Uya Kuya yang dikabarkan memiliki 750 dapur MBG. Menurut kalian ya bapak-bapak di sini, pantas atau tidak, diperbolehkan atau tidak, dan boleh nggak sih maksudnya gitu? Kalau dari saya sih ya setuju aja sih, bagus. Setuju. Kalau dari Bapak? Saya setuju juga, asal emang dipakai buat yang benar. Setuju. Nah dari Bapak gimana?
Kalau untuk saya sih tidak setuju karena itu terlalu banyak juga ya. Kebanyakan. Iya betul. Oh oke, kebanyakan karena kenapa? Karena ya kalau memang dipakainya untuk yang tidak benar juga kan gimana ya. Itu terlalu banyak juga. Anggarannya dari mana itu ya kalau bisa dibicarakan itu terlalu banyak. Oh oke baik. Nah selanjutnya saya mau tanyakan sama Bapak. Boleh nggak ya pejabat atau artis gitu ya, pejabat artis yang punya dapur MBG. Kalau melakukan sosial kita tahu kan seorang Uya Kuya pasti sosialnya besar sekali. Tapi seorang pejabat atau slash artis tapi punya dapur MBG boleh? Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya. Oke siap, kalau gitu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Siap, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak, selamat bekerja. Terima kasih Bung Rian dan Mbak Dewi, silakan kembali ke studio. Cuma gitu aja. Tapi Mas Rian menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau misalkan kita nih di antara kita itu punya dapur MBG, yang penting kan sesuai dengan Kelayakan ya. kelayakan gizinya, Standarnya juga ya. betul. Dan ini juga pastinya sudah melewati apa yang harus mereka lewati. Dalam arti kata ini kan secara transparan BGN juga memilih kalau memang misalnya punya ya. Yang paling penting kan amanah gitu kan. Betul. Buat Karen Delano. Ya, Bung Rian, gimana Bung Rian? Karen Delano, apakah kamu masih bisa menemukan misalnya ada orang tua di sana yang anaknya sekolahnya juga mengkonsumsi BGN, boleh dong ditanya BGN, MBG. Iya, baik. Sekarang ini saya sedang menuju ada satu, ini ada bapak-bapak di sini. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Boleh berdiri Mas? Ya Pak, Dengan siapa Mas? Oh masih tinggi ya. Dengan siapa Mas? Ruby. Ruby. Nah sekarang ini ada pemberitaan seorang artis ataupun juga pejabat Mas Uya Kuya yang memiliki 750 dapur MBG. Menurut Mas gimana? Kalau menurut saya tidak sih, Pak. Gimana? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena ya banyak sekali. Karen, kayaknya dia takut sama lu, Karen. Bukan. Dia takut sama lu. Simpel aja. Boleh atau tidak? Menurut Mas ya, di logikanya Mas, boleh atau tidak seorang pejabat atau artis punya dapur MBG? Menurut saya Bang ya, mungkin tidak sih karena ya udah pejabat-pejabat aja nggak usah ikut di dalam MBG tersebut gitu. Karena ya mungkin gitu. Siap, terima kasih. Mau nanya dong Karen, Masnya ini kan dulu pasti sekolah ya. Dulu waktu sekolah kan belum ada MBG, itu zaman dulu, zaman Masnya tadi itu ya. Ada. Zaman Masnya sekolah belum ada deh MBG. Pasti ada dulu kan. MBG belum ada zaman dulu kita. Zaman dulu. Zamannya Bapak Harto dulu ada makanan-makanan. Emang ada? Makanan-makanan di kantin iya. Di kantin Benar, kita iya. Ini kalau zaman dulu. Tapi ada ibu-ibu di sini, saya mau menanyakan kepada ibu-ibu di sini. Bu, sekarang ada pemberitaan yang sangat viral sekali. Mohon maaf, selamat pagi. Dengan ibu siapa? Dengan ibu? Ibu Dede. Ibu, saya mau nanya, sekarang ini kan lagi viral sekali pemberitaan seorang artis pejabat, Mas Uya Kuya, yang dikabarkan memiliki dapur MBG, makanan bergizi gratis. 750 dapur, menurut ibu gimana? Ya alhamdulillah, jobnya terlalu banyak Bang. Oh gitu ya? Iya. Jadi setuju ya Bu? Setuju. Setuju. Kalau ibu Insya Allah, gimana? ya ada setuju ada enggak. Ada enggaknya kenapa? Ya karena MBG kan sekarang kurang begitu baik untuk anak-anak juga, bukan masalah dana gitunya. Dari makanannya juga khawatir. Gizinya, oh berarti itu quality control. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Baik. Karen, Ya, mau nanya dong, tanyain dong sama ibu-ibunya sebentar. Bu. Seandainya ibu punya modal kemudian ditunjuk untuk punya dapur MBG, apakah ibu mau bersedia untuk melakukan atau juga tentunya terjun secara langsung menjalankan amanah untuk bisa punya dapur MBG, memberikan makanan sehat kepada para siswa-siswi di tanah air? Mau nggak Bu? Gimana Bung Rian? Kalau misalnya ibu diberikan amanah untuk menjalankan dapur MBG, ibu mau atau enggak Bu? Ibu kalau punya dapur MBG mau nggak dipercayakan untuk punya dapur MBG? Mau aja sih. Mau aja Ibu? Iya, buat tambah-tambahan. Buat tambah-tambahan. Ibu mau nggak Bu?
kurang. Oh enggak bisa masak ya Bu ya. Bisanya main dandan-dandanan ya Bu ya. Ya udah makasih ya Bu. Terima kasih. Baik kembali ke studio. Terima kasih Bung Rian. Ya tapi ya, baik terima kasih. Tapi Karen Delano, tadi Ibu bilang bahwa ya buat Ada yang tambah-tambahan. bilang mau, ada yang bilang nggak mau. Tapi sebenarnya bukan Tapi buat tetap- tambah-tambahan, iya, karena kan betul. ini MBG sendiri ini semacam pengabdian ya Betul, kan. untuk negara. Termasuk memberikan gizi terbaik bagi penerus bangsa kita, bagi siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah ya Iya, kan, agar mendapatkan harus sesuai gizi yang dengan lebih standar baik. gizi. Jadi bukan cuman sekedar mau dapat tambahan. Sekedar bukan- masak ya, aja, kita nggak bisa bukan itu. mengontrol. Ya, bukan masalah mau dapat tambahan, mau dapat keuntungan. Iya. Semoga tentunya semua juga berpikir hal yang sama. Ya, baik. Dan Sobat Ambiar, akhirnya Uya Kuya melaporkan akun yang menyebarkan berita hoax ke pihak berwajib. Ya, Ya, kita akan lihat seperti apa selanjutnya. yang satu ini. Baik, itu dia statement dari Uya Sepertinya Kuya. kasus ini akan jadi panjang ya Mas Rian. Ya. Seperti kasusnya aku Facebook. Ya, tapi saya nggak juga apa-apa. melaporkan akun saya yang dicentang biru. Nggak apa-apa, masalahnya ini kalau berita Memang hoax ini wajib nih, harus wajib diberitakan. dilaporkan. Ya, betul. Karena kenapa? Kalau nggak dilaporkan, nanti ke depannya takutnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini akan berkembang Berkepanjangan, berita-berita hoax, orang dibiarkan semakin begitu berani. saja. Ya kan? Makanya sebagai pengguna media sosial buat Sobat Ambiar, semoga lebih bijak Lebih untuk bijak, menggunakan media betul. sosial untuk bisa menyaring, termasuk jangan sampai Merugikan betul, pihak-pihak yang lain, Akhirnya menguntungkan diri sendiri. terlalu spontan untuk nge-share berita-berita yang belum tentu dipastikan kebenarannya ya. Iya. Oke, tapi Dewi Persik aku mau nanya sama kamu. Kamu kan punya modal banyak, maksudnya kamu tuh asetnya luar biasa banyak sekali. Dan untuk punya MBG kayaknya memang harus punya modal terlebih dahulu ya. Kan nomor 1 memang modal, Iya. terus nomor 2 memang ada rasa tulus, kemanusiaan, itu penting. Kamu mau nggak kalau misalnya ditawarin Dewi Persik, misalnya kamu ditujuk untuk punya dapur MBG atau kamu berniat untuk aku mau menjalankan amanah ini untuk punya dapur MBG. Ya mau-mau aja. Kamu mau? Mau-mau aja kalau sesuai standar dengan gizi. Karena apa? Itu kan amanah, tanggung jawab, moral. Ya, Benar. benar kalau misalkan bergizi buat anak saya, kalau ternyata anak saya atau anak yang lain. Ya. Kalau ternyata tidak bergizi buat anak-anak yang lain kan jadi kita juga yang kena. Karena Betul. itu moral loh. Ini ada tanggung bukan masalah jawabnya. keuntungan aja yang kita dapatkan di sini, bukan Nah. masalah materi aja. Dengerin baik-baik. Tapi ini ya, Sobat Ambiar. Aku dong. Sobat Ambiar ini efeknya bisa kita lihat bersama ya. Kita berharap generasi mendatang itu gizinya banyak. Tidak seperti generasi yang zaman dulu. Ini gizinya kita lihat ya. Kurang gizi. Ini kurang gizi ya. Ini ibu kantin makanannya ibu kantin. Bapak kantin. Makanan ibu kantin. Oh, makanan ibu kantin. iya. Kalau Karen Delano menurut Kalau misalkan Karen Delano. dapat kepercayaan untuk membuat MBG mau? Kalau saya enggak sih. Kalau aku kasih aja kesempatannya buat UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Karena mereka pasti punya skill memasak semuanya. Jadi Nah itu kan kita pekerjakan mereka, tapi Ya. fungsinya kan harus kamu punya modal dulu. Iya juga sih. Karen, kamu kan pernah tinggal di Amerika kan ya? Kalau kamu lihat di Amerika itu buat mereka yang sekolah itu apakah mereka mendapatkan makanan juga, makanan secara gratis dari sekolahnya, dari Makanan secara pemerintahnya? gratis di kafetarianya student. Di kafetarianya, jadi kayak buffet mereka ambil gitu ya? Oh oke, jadi dapurnya dapur sekolahnya? Dapur sekolahnya. Oh baik ya Sobat Ambiar, tapi kita juga yakin lah pasti berbicara mengenai MBG ini memang pro dan kontra pasti ada. Dan ini kan sebuah program yang sebetulnya baru saja dijalankan. Kekurangan pasti ada, tapi juga kita berharap siapapun yang diberikan amanah untuk membuka dan memiliki dapur MBG bisa menjalankan amanah ini semaksimal mungkin. Karena betul seperti Dewi bilang, ini tanggung jawabnya tanggung jawab moral. Bukan Ya kan? masalah materi lagi di sini. Makanya yang punya MBG itu memang benar-benar orang yang memang ingin mengabdi kepada negara dan takut kepada Allah SWT itu doang. Jadi niatnya harus niat yang baik demi negara ini, demi putra-putri bangsa kita supaya bisa mendapatkan gizi yang baik ya. Karena Jangan hanya karena bisnis. Enggak, itu yang Takutnya paling penting. orang-orang yang punya MBG ini, orang yang punya dapur bergizi ini ya, mereka hanya berbisnis saja untuk mendapatkan Enggak. keuntungan Kita pribadi. pengen punya generasi berikutnya yang gizinya juga terpenuhi. Bagus, Karena iya. gizinya terpenuhi, insya Allah mudah-mudahan juga mereka punya Kan itu mempengaruhi perilaku. betul, punya mental. perilaku, termasuk juga fisik, termasuk kalau lagi belajar konsentrasinya bisa secara maksimal ya. Berbicara mengenai generasi muda, kali ini kita punya seorang penyanyi generasi atau pendatang baru ya. Ini dimana dia kemarin baru saja ikut ajang pencarian bakat dan dia menorehkan prestasi yang cukup gemilang di ajang tersebut. Ya, coba kita cek suara bintang tamunya dulu. Ada suaranya nggak sih? Selamat di dalam? pagi bintang tamu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Aku kenal suara ini. Coba kamu tinggal. Ini calon istrinya si Valen itu kan. Apakah betul kamu sedang dekat dengan Valen? Jawabannya iya atau tidak. Apakah betul kamu sedang dekat dengan Valen?
Oh oke, tanpa malu-malu dia memang mengklarifikasi dia sedang dekat dengan Valen. Di bagi-bagi ambiar kita hadirkan, ini dia dari Bogor, Mila. Mila. Selamat datang di bagi-bagi ambiar. Nyonya Valen. Lagi deket sama Valen katanya. Mila umurnya berapa sih sekarang? Aku 15 tahun. Ada mic-nya saya. 15 tahun, muda sekali 15 tahun. Kemarin di ajang pencarian bakat itu kamu masuk ke berapa besar? Top 5 5 besar. Selamat ya Mila ya. Nanti kamu boleh ceritakan sama kita perjalanan kamu seperti apa. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Udah datang ke sini. Mila, tapi kedekatan kamu sama Valen itu benar-benar membuat netizen itu baper ngelihatnya ya. Kamu lihat mereka sebaper apa melihat kedekatan Mila dan Valen. Ini dia. Silakan. Neng Mila. Mila lebih tengahan sini sayang, di tengah sayang. Neng Mila dari Bogor. Jadi bener kamu teh pacaran sama Valen. Gak usah pakai mic saya nggak apa-apa. Udah ada itu sayang ya. Oke. Sini nak, sini. Bener kamu pacaran sama Valen? Kita temen deket aja. Temen deket, sedekat apa sih kamu sama Valen tuh? Saling support aja. Saling support, suka kabar-kabaran gitu nggak kayak? Aku udah sampai Trans TV ya. Iya kalau kabar kita gelangnya mana dipakai nggak? Di tas. Ada gelang apa maksudnya? Ada mereka kembar berdua pakai gelang. Kapelan maksudnya Ya, gelang couple. jadi kalau kangen itu ada bunyinya gitu ya sayangnya. Kalau kangen, Ada bunyinya katanya. kalau kangen ada bunyinya. Iya. Ada gelang kayak begitu ya? Oh aku baru tahu Kita loh. juga baru tahu. Iya. Apa yang kamu suka dari Valen? Valen tuh dewasa banget, dia sangat membimbing, merangkul teman-temannya juga, dan pastinya saling support. Mila sama Valen lebih tua Valen ya sayang. Iya. Beda berapa tahun sih? Beda 4 tahun atau 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahun. Mila, kan peserta di ajang pencarian bakat itu kan banyak sekali ya. Tapi kenapa kamu tuh ngerasa nyamannya sama Valen? Kenapa ini nih yang bisa deket sama aku? Karena kita awalnya tuh satu kloter dan dia tuh selalu mau komunikasi terus sama aku. Dia selalu punya banyak topik biar kita tetap ngobrol terus. Itu yang bikin aku nyaman. Pertama kali kamu ngelihat Valen di ajang tersebut, kan awal belum kenal dong. Pas Ada ngeliat, perasaan deg-degan nggak? Ada getaran gitu sayang. dari mata turun ke hati. Atau biasa aja gitu Atau kayak masih aduh, belum, Atau masih belum ada. serseran gitu. Masih biasa aja deh awal-awal. Atau bahkan nggak ngeh awal-awal. Awalnya aku sih nggak kenal Valen ya, tapi aku dengar-dengar dari anak-anak katanya dia dulu pernah ikut di A5. Oh, bisik-bisik sesama peserta. Ini pernah ikutan, dia pernah ikutan di 2 angkatan Di A5. sebelumnya. Terus perasaan kamu gimana sayang pas pertama biasa aja atau pas dia ngasih perhatian baru kamu ada kok nih cowok perhatian sama gue ya gitu kan biasanya perempuan gitu ya gimana. Justru dia tuh awalnya ngeselin banget Mami. Ngeselin. Ganggu gitu ya. Gimana ngeselin yang bikin kamu kesel tuh misalnya apa? Iseng banget. Iseng. Isengnya itu kayak gimana isengnya? Suka jahilin orang dan pertama kali ketemu pun kita nggak sapa-sapaan. Gak sama-sama karena Mila kesel dijailin gitu. Iya. Dijailin apa biasanya sama dia?
Gajahnya si Mami lebih ke kayak, kan kita pada ngumpul di ruang tengah. Dianya kayak cuma lewat doang gitu, kayak ngelirik doang gitu. Sadis gitu ngelirik kayak sok jutek gitu ya. cool. Iya. Oh, sok cuek gitu. Oh, iya. iya. Lalu. Kayak dalam hati kok, kenapa sih nih orang gitu. Kayak kok nggak mau gabung sama kita gitu, kayak cuma lewat doang. Terus lama-lama akhirnya kamu merasakan ada perhatian. Di saat karantina itu perhatiannya dari Valen ke kamu tuh seperti apa sih misalnya? Kita deketnya di chatting-chattingan gitu Kak, nggak kenalan langsung gitu. Di chatting, Iya. yang chat duluan jadi, siapa? jadi minta nomor telepon siapa duluan yang minta nomor telepon? Dia dulu yang ngechat aku pastinya. Oh iya, terus ngomongnya gimana? Halo. Apa chat pertamanya? Awalnya dia ngajakin aku main game bareng. Main game, mabar, Game online. game online. Lalu? Terus? Lama-lama keterusan. Itu tuh biasanya gitu loh, banyak cowok yang suka main game online, mereka cari pasangan Langsung atau cari cinlok di cewek sana tuh ya? yang bisa main game online juga. Dari situ biasa kayak udah ngerasa, oh ini bisa jalan sama gue. Banyak loh, mereka para gamers yang kayak begitu. Sobat Ambiar, ini kita juga agak sedikit kaget ya, umur mereka tuh masih muda, tapi ternyata Mila sama Valen ini katanya sudah saling kenalin orang tua masing-masing. Oh iya. Bahkan katanya Mila pernah datang ke Pamekasan ya ke rumah Valen. Serius bener kayaknya ini lihat. Oh wah. Kamu nyamperin ke Pamekasan, ke Madura? Dalam rangka apa itu? Karena kita alhamdulillah ada sering off air bareng gitu. Off air barengan di Madura di Pamekasan. Sekalian ke rumah orang tuanya. Waktu lebaran diajakin ke rumahnya. Waktu lebaran. Oh lebaran kemarin tuh juga diajakin ke sana lagi saya. Iya, sekalian off air. Oh momennya spesial Sebentar. banget ya. Orang tuh kalau momen lebaran tuh sama keluarga sendiri loh. Ini kamu kok? Udah diajak ke sana loh. Hah? Karena kebetulan ada off air juga, jadi disuruh mampir sekalian. Orang Madura itu kaya-kaya. Iya banyak, emasnya banyak. Ya kan Mila- bener loh, emasnya banyak. Iya, loh. tapi Mila respon dari kedua orang tua kamu gimana tuh? Kedekatan kamu semakin dekat, bahkan kamu samperin ke rumah orang tuanya Valen. Gimana saya? Kalau orang tua aku, yang pastinya support yang terbaik buat anaknya. Dan yang penting bisa jaga diri aja kalau mama tuh. Kalau orang Itu lebaran hari keberapa kamu ke Madura, ke Pamekasan? Lebaran hari kelima kalau nggak salah. Lebaran hari kelima. Kalau Valennya sendiri, itu apa? tidurnya di mana di rumahnya Valen? Lapangan, Wi, di lapangan, Wi. Ya kan siapa tahu. Ya kan kalau aku aja pulang kampung, aku pulang kampung ke Jember nih ada acara undangan bupati atau apa di sana. Aku nggak pulang nggak di hotel aku. Di mana? Rumah bupati Di enggak kan? rumahku. Di rumahmu? Iya, aku nggak mau. Aku tetap tidur di rumah. Iyalah, gimana pun rumah lebih nyaman. Iya. Kalau kamu di sana? Aku dikasih hotel di sana. Dikasih hotel. Kamu udah datang ke Pamekasan ke rumahnya Valen. Valen pernah nggak datang ke rumah kamu di Bogor? Kalau buat ke rumah Valen belum pernah. Belum pernah. Karena mungkin memang waktu Karena belum ada off air di sana yang ngajak gitu. Ya, apa Milanya sendiri ngajakin nggak ke Valen? Main dong ke rumah. Ayo Mas, gitu Mas kau besar kita ke sana yuk. Atau kalau nggak Valennya dia ada keinginan gak dia buat? Tahu nggak Mas kau besar dipanggilkan sama orang-orang itu kalau Valen tuh tipenya kau besar gitu. Apa itu? Mas yang memuaskan. Suaranya. Penampilannya gitu. Oke. Tapi Valennya belum pernah ada cerita, nanti aku ke rumah kamu ya di Bogor? Belum pernah? sebenarnya dia pengen ke Bogor juga, tapi mungkin belum ada waktunya aja. Karena memang sibuk terus ya, Iya. syuting ya sayang. Gak apa-apa kalau belum ada waktunya, tapi katanya sih udah diikat secara non formal soalnya udah tukeran cincin. Hah? Masih muda loh kita lihat ya, Valen yang memberikan cincin untuk Mila. Tapi itu mengejutkan ya, usia 15 tahun loh. Ya loh, mana cincin dipakai? 15 tahun loh. Cincinnya aku simpen di tas juga. Kenapa? Kenapa nggak dipakai? Agak kegedean jujur. Tapi Mila penasaran dari kamu yang masih usia 15 tahun. Valen berapa berarti? 19 kali ya? 19 tahun. 19 tahun. Kamu tuh dikasih cincin kayak gitu, kamu menganggap cincin itu apa? Sebagai apa? Sebagai Dikasih cincin, dikasih gelang. Iya, maksudnya kayak gitu kan masih 15 Mikirnya tahun tuh nih ya. apa tuh dikasih Mikirnya apa? begituan? Kalau orang dewasa kan beda tuh mikirnya kan. Kalau kamu tuh apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan gitu? menurut aku itu cincin persahabatan kita aja. Maksudnya kedekatan kita aja. Cincin persahabatan. Cincin Emang persahabatan. kamu sama sahabat kamu yang lain dapat cincin juga? Enggak sih. enggak. Jadi ini sangat spesial ya? Iya, Cincin. cincin. Oke. Bilang apa saat dia ngasih cincin ke kamu?
Waktu di panggung itu? Dia bilangnya apa? Enggak sih, cuma langsung Semoga kamu jadi istriku katanya gitu. Emang dia bilang begitu? Emang dia ngomong gitu, Wi? Ya. Apa dia? Semoga Kan ada gue di situ. Itu beneran, Wi? Iya. Bener dia bilang begitu? Jadi cuman ketawa aja. Tapi setelah itu di belakang panggung ada nggak yang Bandit memang disampaikan Valen sama ini Valen? ya. Oh Valen itu jantan banget, Bandit Valen memang. itu gentle Di banget. belakang panggung dia ngomong apa pas habis momen dia ngasih loh, cincin Bo. ke kamu? Ada kalimat yang dia sampaikan lagi nggak ke kamu? enggak sih, langsung disimpan lagi cincinnya. Karena kebesaran. Oh, makanya ditaruh di tas. Tapi orang tua kamu responnya apa? Kamu masih 15 tahun terus ada laki-laki yang ngasih cincin. Orang tua kamu bilang apa kamu? Waktu itu kalau mama sih nggak terlalu ini merhatiin banget gitu. Dan nggak ada respon apa-apa sebenarnya. Gak ada respon apa-apa ya. Tapi ini membuat para fans baper gimana nggak baper di atas panggung dikasih cincinnya ya. Dan selain itu juga kabarnya mereka berdua ini mendapatkan award atau penghargaan jadi couple terfavorit katanya. Pasangan terfavorit. Kita mau lihat ya. Kategori couple terfavorit diberikan kepada Mila DA7 dan Valen DA7. Juga buat Milen Lover, terima kasih. Buat ketua kita juga admin kita Mami Dewi, makasih Mami. Sama-sama, sayang. Masya Allah. Itu tadi siapa yang bacain nominasinya yang rambutnya tinggi banget tuh kayak? Gue. Tinggi banget rambutnya. Nggak gini loh, mereka ini memang so sweet banget gitu secara nggak sengaja. Jadi itu bukan gimmick ya, bukan gimmick sekali lagi gue bilang. Secara nggak sengaja itu antara Valen atau Mila, Valen tuh bener-bener kayak memang kelihatan sayang tulusnya tuh emang kelihatan gitu. Jadi kalau waktu dia nggak lolos, ini Mami jujur ngomong sama kamu ya, bukan dibuat-buat. Kamu waktu nggak lolos tuh nangis loh. Sampai Siapa yang nangis? Valennya. Oh ya? Kayak jadi aku ngerti banget gitu gimana perasaannya. Dia Mila pun juga ya hanya mereka berdua lah yang tahu gimana. Itu waktu disebut sebagai pasangan terfavorit. Jujur, sebelumnya udah ada pikiran belum? Kayaknya kita nih yang menang. Maksudnya? Ketika Jadi kan, kamu dapat nominasi. ada kategori favorit. itu kan, kamu udah Couple. kepikiran belum? Kayaknya kita nih yang menang. Kamu kepikiran nggak? Sempat Udah percaya terlintas diri nggak bahwa sedikit. kayaknya gue nih yang menang gitu nggak saya? Sama Valen. Sebenarnya aku waktu rating-ratingan gitu nggak terlalu merhatiin sih, karena aku nggak terlalu ngerti juga waktu tiba-tiba aku ikut aja dan alhamdulillah dapet juga. Itu pas lagi menang gitu disebutin nama kalian berdua dalam pikiran kamu tuh apa sih? Ah, serius deh kayak gitu. Kayak kaget gitu. Segera nikah. Udah. Masih muda, masih umur 15 tahun ini. Lucu loh mereka tuh. Udah dapet cincin, dapet award pasangan terfavorit. Itu di acara itu di belakang juga Valen gak ngomong apa-apa sama kamu. Jadi Valen itu masih afirmasi loh gitu. Maksudnya? Ya nanti Mila bakal jadi istri aku. Begitupun Mila gitu. Tapi kan mereka masih anak-anak. Ya gimana sih kalau orang pencapaian afirmasi? Ya suka-sukaan. Mudah-mudahan gitu ya. fansnya doain yang baik-baik. Jadi Doa yang mereka baik-baik. langgeng sampai Sekarang dewasa. Orang kan taunya itu bukan Mila sendirian. Bukan Valen sendirian. Apa namanya Milen? Tapi Milen orang Sirus. taunya Milen. Orang enggak serius ini, Oh, ya? Milen, Mila dan Valen. Iya. Apa yang ingin disampaikan sama Valen, sahabat Milen, kamu yang saat bagus ini banget lagi dekat namanya. sama Mila? Buat Valen, pokoknya kita tetap saling support ya, jangan putus supportnya dan selalu sama aku terus. Sobat Ambiar, Mila juga dikenal dengan cengkoknya. Bahkan ada yang bilang kalau Mila ini adalah King Nasar versi perempuan. Ya, seperti apa nanti kita akan lihat saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Keke.